Halo pemirsa, berjumpa kembali bersama saya Lisa Oda dalam Berita Mubah Sepekan. Tekan angka kemiskinan, Pemkab Musi Banyuasin terus gulirkan program bedah rumah. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin terus menggulirkan bantuan sosial rehabilitasi rumah tidak layak huni, terutama di wilayah kecamatan dengan tingkat kemiskinan yang tinggi. Program yang dikucurkan dari APBD ini direalisasikan melalui berbagai perangkat daerah seperti Dinas Sosial Muba, Dinas Perumahan dan Permukiman, dan Badan Amil Zakat Nasional Muba. Di antaranya di Desa Rantau Sialang, Kecamatan Sungai Keru, terdapat 4 orang penerima manfaat atas program tersebut. Sabtu 15 Juli 2023, PJ Bupati Muba Apriyadi melakukan peninjauan progres pembangunan program di Desa Rantau Sialang, Kecamatan Sungai Keru. Erwin merasa bangga dan terharu dengan kedatangan PJ Bupati Muba beserta rombongan ke kediamannya yang telah memberikan dukungan moral sehingga ia dapat lebih semangat lagi dalam menafkahi istri dan 4 orang anak. Tak hanya Erwin, warga Rantau Sialang lainnya yang menerima program sama yakni Zubaida 65 tahun, Sinon 79 tahun, dan Sarta. Sementara PJ Bupati Apriyadi di sela peninjauan menuturkan, Pemkab Muba terus memaksimalkan upaya pengentasan kemiskinan ekstrim dan salah satunya dengan program bedah rumah. Dari Kecamatan Sungai Keru, tim Muba TV melaporkan. PJ Bupati Haji Apriyadi meninjau langsung pembangunan bedah rumah warga di Kecamatan Babat Supat. Warga prasejahtera di Desa 108 mendapatkan perhatian langsung dari orang nomor wahid di Bumi Serasan Sekate, Minggu 16 Juli 2023. PJ Bupati Apriyadi meninjau pembangunan program rumah tidak layak huni di Desa 108 tersebut sebagai percepatan penurunan angka kemiskinan dan merehab rumah menjadi layak huni untuk warga Musi Banyuasin. Meski hari libur, PJ Bupati Apriyadi turut didampingi Kepala Dinsos Muba Ardiansa, Sekretaris DPRD Muba Marco Susanto, Kabid Komunikasi Publik Kominfo Kartiko Buwono, PLT Kabak Prokopi Muba Muhammad Agung Perdana, Camat Babat Supat Debi Haryanto, dan Basnas Musi Banyuasin. PJ Bupati Apriyadi berharap melalui program bantuan pembangunan tersebut angka kemiskinan ekstrim di Muba terus menurun. Sementara salah satu penerima program bantuan pembangunan di Desa 108 Rosdiana mengaku sangat senang dan bahagia mendapatkan bantuan tersebut. Kadinsos Muba Ardiansa merinci untuk di Kecamatan Babat Supat tercatat 9 unit rumah program pembangunan yang akan dikucurkan. Di antaranya 4 unit di Desa 108, 3 unit Desa Gajah Muda, dan 2 unit di Desa Sukamaju. Dari Kecamatan Babat Supat, tim Muba TV melaporkan. PJ Bupati Muba siap bangun sinergi dan efektivitas dalam pembinaan dan pengawasan netralitas pegawai ASN di Muba. Berkomitmen menjunjung tinggi netralitas menghadapi pemilu 2024, PJ Bupati Muba Haji Apriyadi Mahmud menghadiri rapat koordinasi tentang perumusan dan pemantapan kebijakan terkait netralitas aparatur sipil negara yang menjabat sebagai penjabat kepala daerah dalam rangka supervisi regulasi pelaksanaan Pilkada 2024 Senin 17 Juli 2023. Rakor yang berlangsung di Tanah Abang, Jakarta Pusat ini dibuka langsung oleh Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik. Dalam arahannya, Akmal Malik menekankan 2 hal kepada para penjabat yang menjabat sebagai PJ Bupati di daerah agar menjaga kewenangan dan fasilitas yang dititipkan oleh negara. Menyikapi itu, PJ Bupati Muba Haji Apriyadi Mahmud menyatakan siap membangun sinergitas dan efektivitas dalam pembinaan dan penguasaan netralitas pegawai aparatur sipil negara dalam wilayah Kabupaten Musi Banyuasin untuk mewujudkan aparatur sipil negara yang netral dan menghasilkan pemilu yang berintegritas dan bermartabat. Dari Jakarta Pusat, tim Muba TV melaporkan. Bunda Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Musi Banyuasin, Haja Asnaini Afriyadi melakukan kunjungan monitoring dan evaluasi kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah transisi PAUD ke sekolah dasar di Kabupaten Musi Banyuasin. Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Musi Banyuasin Haja Asnaini Apriyadi melakukan kunjungan monitoring dan evaluasi kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah transisi PAUD ke sekolah dasar di Kabupaten Muba, Senin 17 Juli 2023.
Mengawali kunjungan di Sekolah Dasar Negeri 3 Sekayu, kemudian ke TK Dharma Wanita 1 Setda, dilanjutkan ke Sekolah Dasar Negeri 8 Sekayu, dan terakhir ke TK Negeri 2 Sekayu. Kegiatan monitoring dan evaluasi serta silaturahmi Bunda PAUD Kabupaten Muba ini dengan tema sukseskan gerakan bersama menguatkan transisi PAUD ke sekolah dasar yang menyenangkan di Kabupaten Muba. Bunda PAUD Kabupaten Muba juga meminta dan berharap kepada orang tua dan wali serta guru di sekolah dasar dan satuan PAUD harus mengikuti ketentuan edaran agar tidak mewajibkan kalistung di saat penerimaan murid baru. Istri PJ Bupati Muba ini juga menyebutkan pada kesempatan tersebut Bunda PAUD Nasional menyampaikan bahwa gerakan ini merupakan upaya menjaga keselarasan pendidikan anak, sehingga proses peralihan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Selain itu, tercipta suasana belajar yang positif dan membekas sebagai kenangan indah bagi anak yang masih dalam kategori anak usia dini. Dari Kecamatan Sekayu, Tim Muba TV melaporkan. Manfaatkan gedung pintar, Kabupaten Musi Banyuasin bakal memiliki mall pelayanan publik. Pelayanan publik di Kabupaten Muba semakin dipermudah. Kali ini, Pemkab Muba berencana akan memanfaatkan gedung pintar Sekayu menjadi mall pelayanan publik. Disampaikan PJ Sekda Musni Wijaya di sela rapat koordinasi rencana pembentukan mall pelayanan publik Kabupaten Musi Banyuasin yang berlangsung di ruang rapat Sekda Muba Senin 17 Juli 2023. Menurut Musni, pelayanan publik yang terintegrasi di dalam MPP nantinya akan menerapkan konsep digital, sehingga mempermudah masyarakat Muba maupun dari luar Muba untuk mengurus administrasi. Sementara Kepala DPMPTSP Muba, Riki Junaidi mengaku, keberadaan MPP di Kabupaten Muba sudah sangat dibutuhkan, terlebih dalam mempermudah lagi akses pelayanan publik kepada masyarakat. Dan ini juga merupakan keinginan PJ Bupati Apriyadi agar pelayanan publik di Muba lebih terjangkau dan mengusung konsep digitalisasi. Dari ruang rapat Sekda Muba, Tim Muba TV melaporkan. Usai menghadiri rakor perumusan dan pemantapan kebijakan terkait netralitas ASN, PJ Bupati Haji Apriyadi Mahmud secara khusus juga menerima undangan dari Tempo Media, salah satu media besar di tanah air, untuk menjadi narasumber dalam program Teras Negeri. Usai menghadiri rakor terkait perumusan dan pemantapan kebijakan terkait netralitas aparatur sipil negara, PJ Bupati Haji Apriyadi Mahmud secara khusus juga menerima undangan dari Tempo Media, salah satu media besar di tanah air, untuk menjadi narasumber dalam program Teras Negeri, Senin 17 Juli 2023. Dalam pertemuan langsung dengan Direktur dan jajaran redaksi Tempo, PJ Bupati diberikan kesempatan untuk bercerita mengenai bagaimana strategi yang ia terapkan ketika menjadi penjabat Bupati Muba pada periode pertama sampai saat ini tahun 2023. Selama menduduki jabatan tersebut, Haji Apriyadi ini memang selalu gercep menjalankan berbagai program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Di antaranya bedah rumah, pemantauan tumbuh kembang anak untuk menekan stunting, mengatasi kemiskinan ekstrim dengan mengadakan program bantu umat, pelaksanaan event daerah, dan lain sebagainya. Selain itu, dalam mendorong kesejahteraan masyarakat sekaligus upaya melestarikan lingkungan, Apriyadi juga mengajak masyarakat mengolah limbah kelapa menjadi kokopit dan kokofiber. Dari Jakarta, Tim Muba TV melaporkan. Pemkab Musi Banyuasin gelar rakor persiapan verifikasi lanjutan penghargaan Kabupaten Sehat. Dalam rangka persiapan untuk verifikasi lanjutan penghargaan Kabupaten Kota Sehat tingkat nasional tahun 2023, Pemkab Musi Banyuasin melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Muba mengadakan rapat koordinasi bertempat di Sekretariat Forum Kabupaten Muba Senin 17 Juli 2023. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Muba, Dr. Azmi, mengatakan kegiatan ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari Surat Kementerian Dalam Negeri tentang pelaksanaan verifikasi lanjutan penghargaan Kabupaten Kota Sehat tingkat nasional tahun 2023. Sementara Ketua Forum Kabupaten Muba Sehat, Asnaini, dalam arahannya meminta kepada perangkat daerah yang terlibat dalam persiapan penilaian Kabupaten Kota Sehat ini untuk saling berkoordinasi, bekerja sama agar semuanya dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Dari Sekretariat Forum Kabupaten Musi Banyuasin, Tim Muba TV melaporkan.
Canggih dan pertama di Indonesia, seluruh desa di Bayung Lencir terapkan aplikasi Srikandi. Kemajuan teknologi dan komunikasi secara digital sangat dimanfaatkan oleh perangkat desa di wilayah Bayung Lincir, Kabupaten Musi Banyuasin. Diketahui aplikasi Srikandi merupakan aplikasi yang diluncurkan pemerintah sebagai aplikasi umum bidang kearsipan yang dapat mendukung pengelolaan arsip dan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik. Selain itu juga menciptakan kelancaran dalam persyaratan dan kearsipan secara elektronik yang efektif dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini diketahui saat rangkaian kunjungan kerja PJ Bupati Apriyadi Mahmud dalam rangka kick-off penerapan aplikasi Srikandi Desa dan UPTDB Kecamatan Bayung Lincir, dan launching gerakan tertib arsip dan sejarah desa, sekaligus pengukuhan relawan cinta arsip desa Kecamatan Bayung Lincir, serta peresmian perpustakaan digital SD Negeri Sindang Marga Kecamatan Bayung Lincir, Selasa 18 Juli 2023. Di Gedung Pertemuan Sukarta Secret Garden Desa Simpang Bayat, Kecamatan Bayung Lincir. PJ Bupati Muba Apriyadi Mahmud mengatakan penerapan aplikasi Srikandi yang telah menyasar ke seluruh pelosok desa di Bayung Lincir ini dapat diikuti seluruh perangkat kecamatan lainnya di Musi Banyuasin, kemudian diterapkan di seluruh desa masing-masing. Sementara Camat Bayung Lincir Muhammad Imran mengaku pihaknya sangat siap menjadi lokus pusat studi tiru dalam penerapan aplikasi Srikandi yang menyasar pedesaan. Dari Kecamatan Bayung Lincir, Tim Muba TV melaporkan. Pemirsa, Pemkab Musi Banyuasin gelar pisah sambut Kapolres Muba di Pendopoan Gria Bumi Serasan Sekate. Kapolres Muba resmi berganti, hal ini merujuk tanggal 24 Juni 2023, yang mana Kapolres Muba sebelumnya dijabat AKBP Siswandi SIK SHMH, kini resmi diganti AKBP Imam Safei SIK MSI. Diketahui AKBP Siswandi mendapatkan promosi jabatan sebagai Kasubag Toring Bakdumas Rorenmin Itwasum Polri, dan AKBP Imam Safei sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Banyuasin. PJ Bupati Apriyadi Mahmud di sela pisah sambut Kapolres Musi Banyuasin Selasa 18 Juli 2023 malam di Pendopoan Gria Bumi Serasan Sekate mengucapkan selamat mendapatkan promosi jabatan untuk Siswandi dan selamat datang di Bumi Serasan Sekate untuk Imam Safei. Mantan Kadinsos Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan ini berpesan kepada AKBP Siswandi untuk terus menjaga silaturahmi. Sementara AKBP Siswandi mengatakan selama bertugas di Kabupaten Muba dirinya sangat mengapresiasi PJ Bupati Apriyadi yang sangat menjaga kondisivitas daerah. Dari Pendopoan Gria Bumi Serasan Sekate, Tim Muba TV melaporkan. Hari libur Tahun Baru Islam, PJ Bupati Muba Haji Apriyadi Mahmud seharian ngantor di Kecamatan Tungkal Jaya. Desa Berojaya Timur, Kecamatan Tungkal Jaya, Rabu 19 Juli 2023, secara resmi memiliki kepala desa baru yang dijabat Sidarto. Masa periode 2023 hingga 2026 dilantik secara langsung oleh PJ Bupati Apriyadi Mahmud. Sidarto juga merupakan Ketua Persaudaraan Setia Hati Terate Kecamatan Tungkal Jaya. PJ Bupati Apriyadi di sela kunjungan kerja dalam rangka pelantikan dan pengambilan sumpah kepala desa mengatakan agar menjalankan amanah sebaik mungkin demi mengabdi kepada warga masyarakat di Desa Berojaya Timur. Mantan Kades Pematang Palas ini juga mengatakan Desa Berojaya Timur merupakan pedesaan yang berkembang dengan pesat, tentu harus diimbangi dengan perangkat desa yang punya komitmen tinggi memajukan desa. Camat Tungkal Jaya Yudi Suhendra mengaku bahwa Kades yang baru merupakan pendekar yang menahkodai PSHT Tungkal Jaya. Sementara Kepala Desa Berojaya Timur Sidarto mengucapkan terima kasih kepada PJ Bupati Apriyadi yang telah hadir melantik langsung untuk menjabat PAW Kades Berojaya Timur periode 2023 hingga 2026. Dari Kecamatan Tungkal Jaya, Tim Muba TV melaporkan. Belasan anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam Kecamatan Tungkal Jaya resmi dilantik oleh PJ Bupati Muba Haji Apriyadi Mahmud. Sebanyak 15 anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam Kecamatan Tungkal Jaya dilantik secara langsung oleh PJ Bupati Muba Haji Apriyadi Mahmud. Acara digelar di halaman kantor Kepala Desa Sinar Tungkal, Kecamatan Tungkal Jaya, Rabu 19 Juli 2023. PJ Bupati Muba Apriyadi mengucapkan selamat kepada seluruh anggota BPD yang dilantik. Menurut Apriyadi, pemerintah membentuk BPD sebagai mitra pemerintah desa dalam rangka membangun desa dan memberikan layanan kepada masyarakat desa. Sementara berdasarkan laporan Camat Tungkal Jaya Yudi Suhendra, anggota BPD yang dilantik tersebut terdiri dari 7 orang anggota BPD
Desa Sidomulyo, 7 orang BPD Sinar Tungkal periode tahun 2023 hingga 2029, dan 1 orang anggota BPD Antar Waktu Desa Berojaya Timur periode tahun 2023 hingga 2025. Pemilihan anggota ini dilaksanakan pada tanggal 29 Juni hingga awal Juli 2023 berjalan lancar dan kondusif. Yudi juga berharap anggota BPD yang telah dilantik ini dapat menjalankan tugas dalam memajukan desa masing-masing. Dari Kecamatan Tungkal Jaya, Tim Uba TV melaporkan. Setelah resmi alih status dari sekolah tinggi menjadi institut, kini Perguruan Tinggi Rahmania Sekayu terus memaksimalkan Tridharma Perguruan Tinggi. Setelah resmi alih status dari sekolah tinggi menjadi institut, kini Perguruan Tinggi Rahmania Sekayu terus memaksimalkan Tridharma Perguruan Tinggi. Kamis 20 Juli 2023, bertempat di Aula Yayasan Rahmania Sekayu secara resmi, Dr. Wandi Subroto SHMH, yang sebelumnya merupakan mantan calon pimpinan KPK Republik Indonesia, dilantik menjadi Rektor Institut Rahmania Sekayu periode 2023 hingga 2027. PJ Bupati Apriyadi Mahmud saat menghadiri pelantikan Rektor Institut Rahmania Sekayu mengatakan, Institut Rahmania Sekayu diharapkan menjadi role model perguruan tinggi swasta yang terus mencetak SDM berkualitas dan berprestasi, dan berharap Institut Rahmania terus berkembang dalam menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi. Sementara Rektor Institut Rahmania Sekayu Wandi Subroto mengucapkan terima kasih atas amanah untuk menjabat Rektor Institut Rahmania Sekayu. Dari Aula Yayasan Rahmania Sekayu, Tim Uba TV melaporkan. Masuk nominasi peraih penghargaan Swasti Sabah Wistara dalam program Kabupaten Kota Sehat tingkat nasional tahun 2023. Kabupaten Musi Banyuasin optimis bisa raih juara Swasti Sabah Wistara. Masuk nominasi peraih penghargaan Swasti Sabah Wistara dalam program Kabupaten Kota Sehat tingkat nasional tahun 2023. Kabupaten Musi Banyuasin Kamis 20 Juli 2023 mengikuti verifikasi lanjutan secara virtual bersama tim verifikator Pusat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. PJ Bupati Muba Haji Apriyadi Mahmud hadir langsung bersama Ketua Forum Kabupaten Sehat Kabupaten Muba Haja Asna Aini Apriyadi, disertai perwakilan pimpinan OPD dan stakeholder terkait, mengikuti kegiatan tersebut secara virtual dari ruang rapat Serasanskate Pemkab Muba. Di hadapan tim verifikator Pusat Penilaian KKS 2023, PJ Bupati Muba memaparkan presentasi terkait dokumen keberhasilan dan penyelenggaraan Kabupaten Sehat di Musi Banyuasin. Di antaranya, tatanan masyarakat sehat mandiri, tatanan permukiman dan fasilitas umum, tatanan pasar, tatanan pendidikan, pariwisata dan tatanan transportasi dan tertib lalu lintas jalan, tatanan perkantoran dan perindustrian, tatanan perlindungan sosial dan tatanan pencegahan dan penanganan bencana. Selanjutnya, orang nomor 1 di Kabupaten Muba ini juga mengatakan, untuk capaian pembinaan penyelenggaraan Kabupaten Sehat di Kabupaten Muba, seluruh kecamatan yang ada di Musi Banyuasin sudah menyelenggarakan KKS dan sudah menyusun dokumen rencana kerja dari 9 tatanan KKS. Sementara Ketua VKS Kabupaten Muba, Asna Aini Apriyadi menyampaikan terima kasih atas dukungan perangkat daerah dan segenap stakeholder yang terlibat dalam menyiapkan dan melengkapi semua 9 tatanan yang sudah diterapkan di Kabupaten Muba. Dari ruang rapat Serasanskate Pemkab Muba, Tim Uba TV melaporkan. Wakil Presiden Ma'ruf Amin kenakan sel Gambo Muba usai membuka Rakernas Apkasi tahun 2023. Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin mengenakan syal Gambo Muba usai membuka kegiatan Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia dan pameran Apkasi Otonomi Expo 2023 yang digelar Kamis 20 Juli 2023. Banyak yang bertanya tentang syal yang dikenakan Wakil Presiden Ma'ruf Amin usai mampir ke stan Kabupaten Musi Banyuasin. Tak hanya Wakil Presiden, sejumlah pejabat yang mendampinginya, yakni Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Ketua KPK Firly Bahuri, Menkop dan Ketua Apkasi Sultan Rizka terlihat masuk ke stan daerah penghasil kain khas ini. PJ Bupati Muba Apriyadi melalui Kepala Dinas Perkebunan Muba Ahmad Thoyibir saat kunjungan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan para menteri menjelaskan, kain syal tersebut adalah kain batik jumputan khas Musi Banyuasin yang kondang disebut dengan kain gambo.
Menurut Toyiber, Abkhasi Autonomy Expo 2023 juga merupakan agenda tahunan sebagai implementasi tugas dan peran organisasi dalam memfasilitasi kegiatan promosi komoditi, peluang investasi, dan pengembangan destinasi pariwisata bagi anggota Abkhasi yang meliputi 416 pemerintah kabupaten di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Tim Muba TV melaporkan. Baik pemirsa, demikian informasi yang telah kami sampaikan. Saksikan tayangan ini di channel frekuensi 50 UHF dan YouTube Muba TV. Saya Lisa Oda bersama kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.